Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa li abaina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab wa nazimu hadhihi al-manzumah Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wal-Imam Al-Allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun 'alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita, yang mana malam hari ini kajian kita temanya adalah ilmu tauhid atau akidah yang dipandu oleh kitab Syarah Aqidatul Awam. Kita masih berada di bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah yang wajib bagi Allah ada 20: wujud, qidam, baqa, mukhalifah lil hawadith. Wujud, qidam, baqa, mukhalifah lil hawadith. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Nah, sekarang kita berada di sifat yang ke-9, yaitu adalah al-ilmu. Definisi sifat Allah yang al-ilmu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'. Al-ilmu adalah sifat. Ilmu itu pengetahuan atau maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui. Sekarang kalau diurutkan zat yang ada, zat yang kekal abadi, zat yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, zat yang beda dengan makhluk, zat yang wahdaniyah, maha esa, tidak butuh dengan siapapun, zat yang maha mampu, kudrah. Kalau diurutkan ini berarti memang pantas untuk Allah mempunyai sifat ilmu, mengetahui apa saja yang ada
atau mengetahui semua. Tidak ada batasan untuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi ilmu adalah sifatun, sifat qadimatun, qadimah, sifat yang tidak ada awalnya. Karena zat Allah, zat yang tidak ada awalnya, maka sifatnya juga harus tidak ada awalnya. Sering kita ulangi ini setiap kita menjelaskan salah satu sifat Allah. Pasti sifat Allah itu mempunyai definisi adalah qadimah, tidak ada awalnya. Jadi karena zat Allah qadim, tidak ada awalnya, berarti sifatnya juga qadimah, tidak ada awalnya. Qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu bihal asya, yang mana dengan sifat ini Allah mengetahui segala sesuatu, segala hal diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, dalil Allah memiliki sifat ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui semuanya. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan di ayat yang lain, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah menjelaskan lagi, Allah jelaskan lebih detail apa sih yang Allah ketahui itu. Di ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal-hal yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa kita lihat, itu namanya gaib. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat namanya gaib. Diketahui semua hal yang gaib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi yang mempunyai ilmu untuk segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu, mulai dijelaskan sama Allah. Mungkin kita ada yang bingung, apa yang Allah ketahui yang tidak kita ketahui. Dikasih beberapa contoh oleh Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa saja yang ada di daratan. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kejadian, apapun yang ada di daratan diketahui sama Allah. Wal bahri, yang ada di lautan. Sebagian ulama mengatakan binatang yang ada di laut itu lebih banyak daripada binatang yang ada di darat. Semua binatang yang ada di darat itu ada contohnya di laut, ada samanya di laut. Jadi sebagian ulama mengatakan makhluk hidup binatang yang ada di laut itu lebih banyak daripada yang ada di darat. Belum semua kita ketahui, itu belum semua yang kita lihat di film atau di film orang yang suka nyelam ke laut, itu ada kan menjelaskan beberapa jenis ikan. Itu ada film-film begitu, bermanfaat film itu, Masya Allah. Cuman itu belum semuanya. Belum semuanya kita ketahui makhluk yang ada di dalam laut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahuinya, makhluk yang ada di dalam laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh satu daun di muka bumi ini kecuali Allah tahu. Ini menjelaskan saking detailnya, saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah daun di bumi ini yang jatuh itu pun Allah tahu. Artinya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun saja yang jatuh itu izin Allah. Daun istilahnya tidak ada manfaat atau tidak ada efeknya. Kita melihatnya itu hal yang sepele. Ini menunjukkan, ma'asyarul hadirin, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah ini kalau kita resapi, kalau kita pelajari, kemudian kita resapi, kita tafakuri, kita tadabburi, itu insya Allah
akan menimbulkan rasa taslim, rasa pasrah, terima, ridha dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Kenapa kita kadang susah untuk ridha? Ridha itu maksudnya terima apa yang dituliskan oleh Allah. Karena ini kita kadang tahu kita sifat Allah, cuman kita tidak meresapi, tidak mentafakuri daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang kena musibah misalkan. Orang yang kena musibah kalau dia tidak meresapi dari sifat-sifat Allah, dia akan dojar. Ada namanya itu ad-dojar. Dojar itu merasa marah dengan apa yang terjadi. Sampai-sampai berani mengatakan, ya Allah, kenapa aku terkena musibah ini? Salah apa aku ya Allah? Itu ada, ya kan? Itu termasuk perkataan yang sering diceploskan atau keluar dari mulut-mulut orang yang kurang paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah apa aku ya Allah? Kenapa aku yang kena? Ngapa bukan dia? Ngapa bukan kawan aku? Aku perasaan sudah banyak ibadah, aku sudah sering ke masjid gitu, sudah sering infak sedekah, tapi masih kena musibah. Nah itu orang yang tidak meresapi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang meresapi, dia sudah tahu sifat Allah, kemudian dia resapi sifat Allah, dia jadikan sifat Allah itu ta'alluq, dia jadikan sifat Allah agar mendekatkan dirinya kepada Allah. Terkena musibah, mikir dia mulai, ini musibah dari siapa? Walaupun misalkan musibah ini lewat fulan, ya, melalui perantara musuhnya, misalkan orang yang tidak suka sama dia, atau lewat keluarganya, musibah tadi datang, anaknya, istrinya, lewat siapa saja, dia pasti mikir, mereka juga makhluk, mereka juga makhluk, ciptaan. Yang mereka lakukan ciptaan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai berpikir. Yang tadinya marah, yang tadinya tidak terima, mulai sedikit menerima. Betul musibah ini lewat dia perantaranya, tapi yang menurunkannya, yang menjadikan musibah itu terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir lagi dia, Allah Maha tahu. Allah tahu, misalkan aku lagi susah, tetapi kenapa Allah menjadikan musibah ini terkena kepadaku? Mikir lagi, terus berpikir. Jadi sifat-sifat Allah ini membuat dia berpikir, sehingga natijahnya, hasilnya nanti tidak timbul sifat tidak terima di dalam hatinya atas qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk rukun iman yang keenam adalah al-iman bil qada wal qadar, khairihi wa syarrihi. Iman dengan qada qadar, bukan yang baik-baik, bukan yang enak saja, bukan, tapi kita iman dengan qada wa qadar, juga yang pahitnya harus kita imani. Pahitnya harus kita imani. Musibah tidak enak harus kita imani. Arti iman taslim. Iman itu bukan hanya sekedar ditanya percaya tidak percaya, bukan itu iman. Iman itu taslim, dalam hati menerima, itu iman. Dalam hati pasrah dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu dari ayat-ayat suci Al-Quran, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin Allah menurunkan musibah, tidak mungkin Allah menjadikan atau menuliskan qada qadar, kecuali hal tersebut baik untuk hambanya. Allah mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, berapa banyak hal yang terkadang kalian tidak sukai, tidak enak untuk diri kita, tapi itu yang terbaik buat kalian, kata Allah. Berapa banyak, kata Allah. Kayak aulia, para arifin, orang yang dekat dengan Allah, apapun yang mereka terima, mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, bukan ni mau duit beh, bukan pas rezeki banyak beh, bukan. Apa yang mereka terima, syukur sama Allah. Ada salah satu cerita, ada satu orang setiap terkena apapun dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah.
Sampai-sampai barangnya hilang pun alhamdulillah. Suatu hari keledai dia hilang, atau kambing dia hilang, binatang ternaknya hilang, dan itu satu-satunya mata pencarian dia. Hasil dari binatang ternak itu yang dia makan, dari susu perahnya dijual, beli makanan, hilang. Dia ucapkan alhamdulillah. Istrinya marah, "Mas, kenapa alhamdulillah? Ini kita lagi dapat musibah, tidak bisa makan, tidak bisa makan, binatang ternak satu-satunya hilang." Tapi suami tetap mengucapkan alhamdulillah. Di malam hari, itu siang hari, di malam harinya datang kelompok perampok ke kampung tersebut. Setiap rumah dibobol, yang ngelawan dibunuh. Semua rumah dari kabilah itu atau kampung itu sama perampok ini. Besok pagi ada yang teriak, keluarganya ada yang meninggal, duit habis, kalau binatang habis semua, ludes. Cuman satu rumah yang tidak kebobol. Rumah siapa? Rumah tadi, laki-laki yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Heran semua. Ternyata ketika dicek, ditelusuri, kelompok pemberontak ini setiap mau ngebobol rumah atau dobrak rumah masyarakat di kampung itu, dengar dulu ada suara binatang enggak di rumahnya. Karena mereka berpikiran begini, kalau binatang ternak beda bunyo, miskin berarti. Buat apa didobrak, begitu. Buat apa dibobol, ngabisi waktu beh. Jadi yang kita bobol, yang kita masuki rumahnya, kata ketua perampok ini, yang di rumahnya ada suara binatang ternak, masuki. Karena wong dulu itu penghasilannya bisa dilihat dia kaya atau tidak dari binatang ternak, bukan dari, belum ada mobil, belum ada motor. Kalau udah punya onta, punya sapi, punya kuda, punya semua, oh ini kaya ini, gitu. Jadi dari situ semua dimasuki rumahnya, dirampas hartanya, kecuali orang satu ini yang mengucapkan alhamdulillah. Ternyata ketika di siang hari Allah ambil binatang ternaknya untuk menyelamatkan dirinya dan istri anaknya di malam hari dari perampokan. Datang suaminya ke bini tadi, benar kan? Alhamdulillah. Padahal ketika binatang itu baru mati, ya sedih, ini harta satu-satunya. Tapi ternyata gara-gara binatang mati ini, nyawanya diselamatkan, harga diri bininya juga diselamatkan, anak-anaknya juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, terkadang kata Allah, kalian tidak suka dengan sesuatu, tapi itu yang terbaik buat kalian. Kalau kita tahu sifat Allah, Allah Maha Mampu, Allah Maha Mengetahui. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu. Karena kita tahu Allah tahu keadaan kita, itu yang makin bisa membuat kita taslim, terima dengan qada qadar Allah. Nabi Ibrahim ketika ingin dilempar sama Raja Namrud ke api, dilempar pakai alat melemparnya, manjanik. Manjanik itu alat yang biasanya kalau orang dulu untuk bobol pagar, biasanya batu taruh situ, melempar batu, apinya besar. Karena Raja Namrud udah gerem sama Nabi Ibrahim, diajak debat sama Nabi Ibrahim, kalah, dinasehati tidak terima, debat kalah, akhirnya main kekerasan. Begitu kan sifatnya raja zalim. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim diletakkan di tempat yang biasanya batu ditaruh di situ, mau dilempar ke api, saking besar apinya tidak bisa orang bopong atau ngangkat Nabi Ibrahim, uang yang lempar kebakar. Jadi pakai itu, saking besar apinya. Datang malaikat Jibril alaihissalam ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, alaka hajah, punya permintaan tidak kau? Ini orang lagi saat-saatnya butuh pertolongan, ya kan? Malaikat Jibril nawari pertolongan. Apa jawab Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim tahu malaikat Jibril makhluk.
tidak mempunyai keinginan yang mutlak, tidak mempunyai kemampuan yang seperti Allah. Makhluk yang dia jalankan juga atas keinginan Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Coba lihat jawabannya. Amma ilaik fala. Kalau hajat kepadamu wahai Jibril tidak ada. Karena kau makhluk, aku juga makhluk. Nah, ini ya, orang yang tahu sifat Allah tidak bergantungan dengan makhluk. Jadi tidak takut akhirnya. Oh, jangan sampai dia ini marah. Kenapa? Kalau dia marah nanti rezeki aku berkurang. Kalau dia marah nanti pemasukan aku tersumbat akhirnya. Nah, ini orang yang masih mengira makhluk mempunyai iradah atau kudrah. Nabi Ibrahim, kalau ke kau tak butuh. Amma ilaih, adapun kepadanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa ilmuhu bihali yughnini an suali. Aku tahu bahwasanya Allah Maha tahu dengan keadaanku, itu sudah membuat aku cukup untuk tidak meminta kepadanya. Jadi pemahaman Nabi Ibrahim ke sifat ilmu Allah sangat luar biasa, sehingga membuat dirinya tawakal 100%. Ini orang yang tawakal, tapi kalau tidak tahu sifat Allah, tawakalnya tidak serius berarti. Lihat Nabi Ibrahim tahu, yakin Allah Maha tahu. Yakin Nabi Ibrahim Allah tahu sekarang aku ini mau dilempar ke api dan aku dalam hak yang benar. Allah tahu aku butuh pertolongan. Tidak meminta, akhirnya cukup sudah. Cukup Allah tahu, aku tidak perlu minta, kata Nabi Ibrahim. Betul. Ketika dilempar, Allah mengatakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah api yang dingin. Biasanya api panas tapi dingin. Wasalaman ditambahi sama Allah, dingin, tapi kalau dingin saja itu juga mencelakakan, ya kan, terlalu panas bahaya, terlalu dingin juga bahaya. Makanya Allah tambahi ayat tersebut dengan perintah tersebut dengan wasalaman, dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Wahai api, betul, Nabi Ibrahim terbakar, tidak terbakar, keluar. Kenapa? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi kalau kita bisa terapkan sifat-sifat Allah ini, kita jadikan, kita tingkatkan ta'alluq kita kepada Allah dengan sifat-sifatnya, karena kita tidak bisa ta'alluq, istilahnya nambah cinta kita kepada Allah, nambah musyahadah, nambah kita ini jadi hamba Allah dengan zatnya, itu tidak bisa. Kalau Nabi Muhammad kita bisa. Nabi Muhammad makhluk, punya muka seperti muka kita bentuknya, hidung punya hidung, mata juga begitu, ya kan? Jadi kita ingin menggambarkan sosok Nabi Muhammad itu bisa. Dan alhamdulillah kita punya ulama-ulama dari sahabat sampai imam-imam besar yang menukilkan kepada kita bagaimana sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Sehingga kalau kita baca, kita bisa gambari Nabi itu seperti apa, bisa kurang lebih. Karena beliau makhluk, beliau manusia, beliau mempunyai tubuh, postur tubuh, bentuknya seperti kita manusia persis. Cuman tingginya beda, rambutnya begini, bisa. Jadi selain kalau kita ingin mendekatkan diri ke Nabi Muhammad, bisa kita ta'alluq kepada beliau dengan bentuk badan beliau, postur tubuh beliau, gambar muka beliau, bisa juga dengan sifat-sifat beliau. Karena beliau makhluk. Oh, Nabi Muhammad itu dermawan, Nabi Muhammad itu baik hati, begitu bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Jangan sekali-kali kita membayangkan zat Allah seperti zat manusia. Itu salah total, 100% salah. Tidak boleh membayangkan mukhalafah lil hawadis. Allah itu mempunyai sifat tidak persis dengan makhluk. Ada zatnya, maujud, sifat Allah maujud. Kalau tidak ada berarti bukan maujud. Bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Tak boleh manusia memikirkan bagaimana bentuk Allah, itu tak boleh. Kalau mulai ada pikiran seperti itu terlintas di pikiran kita, langsung istighfar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakinilah itu dari setan. Kalau ada yang berani mensifati Allah
Menyamakan Allah dengan makhluk, yakinilah itu pemikiran dari setan. Walaupun yang berbicara manusia, tapi dari setan, bisikan setan. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang persis dengan Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala memastikannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita makhluk tidak bisa ta'alluq, tidak bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan zatnya, tidak bisa. Karena otak kita tidak mampu untuk memikirkan zat Allah. Pecah otak ini tidak bakal ketemu. Bagaimana kita ingin meningkatkan keta'alluqan kita, kedekatan kita, ikatan kita kepada Allah? Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sifat 20 atau Asmaul Husna yang 99. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Asmaul Husna yang 99 itu kan di situ ada semua tuh sifat-sifat Allah yang 20 masuk juga di situ. Itu lit-ta'alluq wa takhalluq. Sebagian dari sifat 99 bisa untuk kita meningkatkan ta'alluq kita. Ta'alluq itu ikatan kita dengan Allah. Juga sebagian bisa kita tiru. Yang sifat Allah Asmaul Husna seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Karim, ya Allah Maha Penyayang, Pengasih, Dermawan, itu bisa kita tiru. Tapi sebagian sifat tidak bisa kita tiru, bahkan tidak boleh kita menirunya, seperti Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong. Kita tidak bisa meniru Allah untuk sombong, dosa malahan. Cuman bisa tidak sifat ini kita jadikan ta'alluq untuk meningkatkan ikatan kita kepada Allah, dengan kita baca, dengan kita resapi, dengan kita tafakuri, dengan apa yang ada di makhluk ini, bisa semua. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita dengan Allah, ta'alluq, makanya ada namanya Ismullah Al-A'zam. Itu ada Ismullah Al-A'zam, ini khilaf ulama. Apa sih Ismullah Al-A'zam? Nama Allah, sifat Allah 99 itu. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah hajat menggunakan nama tersebut kecuali pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf. Ada yang bilang Ismullah Al-Azam ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang lagi tidak, Ismullah Al-Azam adalah ya Dzal Jalali wal Ikram. Khilaf ulama. Ada yang bilang, dan ini lebih disepakati oleh kebanyakan ulama, Ismullah Al-Azam itu berbeda setiap orang. Jadi untuk anak, misalkan Ismullah Al-Azamnya ya Latif. Cuman kita tidak bisa tahu mana Ismullah Al-Azam yang untuk kita, kecuali dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kedekatan ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat dari tangan guru kita Ismullah Al-Azam, kita minta apapun pasti diijabah sama Allah, langsung terjadi istilahnya. Inilah yang membuat ada sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi Musa ini alim, terkenal kedekatannya dengan Allah, karena dia dikasih tahu oleh Nabi Musa Ismullah Al-Azam. Cuman akhirnya lupa dia bahwasannya itu semua berkat Nabi Musa, ingin mencelakakan Nabi Musa, akhirnya diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ma'asyiral hadirin, Ismullah Al-Azam, yaitu kita ingin meningkatkan diri kita dengan Allah, harus melalui perantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, daun saja yang jatuh, yang rontok dari pohonnya, itu Allah ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua, kata Allah, tanaman, biji yang masih ada di bawah tanah, itu Allah tahu. Semua Allah ketahui. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang ada di benak pikirannya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang kita rahasiakan,
yang kita rahasiakan. Misalkan ada dua orang merahasiakan sesuatu, Allah tahu. Wa akhfa, yang lebih dari itu, yang belum keluar dari hati, Allah tahu. Allah tahu semua. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita, itu Allah Subhanahu wa taala ketahui semua. Cuman min rahmatillah, termasuk rahmat Allah, Allah tidak mengazab kita kecuali sesuatu yang sudah kita perbuat, kecuali sesuatu yang sudah kita ucapkan. Ada orang pengen bohong tapi belum bohong, tidak ditulis maksiat oleh Allah, padahal Allah tahu. Allah tahu. Ada orang berkeinginan misalkan melakukan satu maksiat, namun berubah akhirnya niatnya, tak jadi maksiat, belum dilakukan. Allah tahu, tidak ditulis dosa oleh Allah. Padahal Allah tahu dia ingin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui, dengan kita belajar mendengar daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita ditingkatkan ta'alluq kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.